Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menjauhi syirik. Jadi judulnya malam ini menjauhi syirik. Kenapa? Karena syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Baik itu dosa syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kita menyembah selain Allah, itu syirik besar. Insya Allah kita terhindar semua, apalagi yang ada di dalam masjid ini. Namun syirik kecil ini yang masih sering bergelut dalam hidup dan kehidupan kita. Kebetulan saya terinspirasi dari kejadian sewaktu perhelatan motor Grand Prix di Mandalika, Lombok. Ada seorang ibu, katanya pawang hujan, tapi nyatanya kerendam hujan. Hujan gede sehingga dia basah kuyup di tengah-tengah jalan itu. Malam berikutnya, siang berikutnya, ada lagi ibu-ibu, kebetulan nggak hujan. Wah, dieluk-elukan, hebat. Padahal Bapak dan Ibu itu sudah termasuk salah satu dari syirik. Dan kalau kita mengakui, wah ibu itu hebat bisa nahan hujan, kita pun sudah termasuk syirik. Jadi di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu nanti silakan buka surat Luqman, itu terakhir sekali. Di akhir sekali surat Luqman, itu sedikitnya kata Allah ada 5. Ini hak prerogatif Allah yang tidak boleh kita ikut campur. Apabila kita ikut campur, berarti kita mencampuri kekuasaan Allah dan kita termasuk orang yang syirik. Salah satunya tadi tentang pawang hujan. Lengkapnya ayat ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Shadaqallahu maulana alim ila akhir ayat. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya yang dikatakan hari kiamat itu adalah hak Allah. Enggak ada yang tahu. Jangankan kita Bapak dan Ibu, Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Apa jawab Rasulullah? La adri, saya tidak tahu. Itu hanya hak Allah. Kekuasaan Allah yang lebih tahu masalah hari kiamat. Tapi kata Rasulullah, kalau tanda-tandanya ada, saya tahu. Wa ma hiya? Apa itu tanda-tandanya ya Rasulullah? Oh ada. Kata Rasulullah, satu tanda-tanda kiamat itu kita susah mencari pemimpin yang baik. Cari pemimpin yang adil, cari pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ada pemimpin selalu membohongi rakyat, menyengsarakan rakyat. Ada, kata Rasul. Yang kedua, hukum bisa dijual belikan. Orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini hadis Rasul. Kemudian maksiat marak di mana-mana.
Pemimpin tenang aja. Orang disuruh ngantri minyak goreng lah, ujung sana BBM lah nggak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Istabatil rajul ilal mar'ah wa istabatil mar'ah ilal rajul. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki pakai anting, pakai kalung, pakai bandok, menyerupai perempuan. Sementara perempuan juga begitu, rambut diceplak, pakai blue jean yang ketat, kaos yang belum jadi dipakai, sis kayak cowok. Ini kata Rasulullah, rasa-rasanya tanda-tanda ini sudah ada semua dalam kehidupan kita ini. Itu yang pertama kata Rasulullah. Tahu saya itu kalau tanda-tanda. Oleh sebab itu ibu dan bapak, yang beberapa tahun lalu ada yang memprediksi bahwa hari kiamat tanggal tahun sekian dan sekian, itu cuma mencari popularitas. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Allah yang menurunkan hujan. Gak bisa Pak Ibu kita nahan, karena itu kekuasaan Allah. Akhirnya apa yang terjadi kita lihat? Babak belur itu. Akhirnya diketawai oleh orang-orang barat. Di komentar netizen itu disebut, tuh lihat, ini sengaja dibuat seperti begini, ada oknum. Jadi Indonesia ini terkesan bukannya negara mayoritas Islam, tetapi negara mistik, bisa menahan hujan dan sebagainya, tapi nyatanya babak belur juga. Nggak bisa. Jangan kita terjebak kepada hal-hal yang seperti begini. Kalau bapak dan ibu mau mengadakan acara, bisa menikahkan anak dan sebagainya, minta sama Allah. Ya Allah, kami akan mengadakan resepsi pernikahan, tolong berikan cahaya yang terang, jangan hujan. Ini kadang-kadang macam-macam. Bawang ditusuk-tusuknya ditaruh di atas ini itu. Maaf ngomong sampai CD ditaruh di atas biar nggak hujan. La ilaha illallah. Jadi kembali yang nomor 2 Bapak dan Ibu, satu kiamat, kedua soal hujan, itu urusan Allah. Kita tidak bisa. Saya ingat Pak, waktu kebetulan anak saya 4 perempuan semua, jadi kenyanglah kalau menikah anak. Yang pertama di gedung, yang nomor 2 di rumah. Waktu malam hari itu sudah tenda sudah selesai semua, saya keluar. Gerimis Pak, Bu. Begitu gerimis saya melihat begini, saya keluar dari tenda. Lalu saya berdoa begini, ya Allah, jangan sampai hujan. Saya berdoa kepadamu ya Allah. Kalau kau turunkan juga hujan, saya berdoa sama siapa lagi? Saya minta sama siapa lagi? Alhamdulillah Pak, nggak jadi hujan, cuma ngebasahin debu-debu aja. Saya masih ingat betul, anak saya nomor 2. Jadi inilah kita selalu minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Oh bilang itu tawasul, bisa kita orang yang lebih dekat, boleh silakan, asal jangan sampai syirik. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, seorang wanita, apakah akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan, itu urusan Allah. Masalah kita mau usaha ini dan itu silakan. Orang bilang kalau nanti kalau biar banyak anaknya perempuan, banyak makan aki kelinci, makan lagi toge dan sebagainya, silakan.
Tapi Bapak dan Ibu, keputusan terakhir itu ada di tangan Allah. Apa dia akan menjadikan anak kita cabang bayi itu perempuan atau laki, sempurna, cacat, dan sebagainya, itu urusan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Ya, zaman sekarang kan teknologi udah canggih. Baru hamil sekian bulan sudah ketahuan, oh ini jenis kelaminnya laki-laki, oh jenis kelaminnya perempuan. Kalau zaman kita dulu, istri hamil nggak tahu. Paling ingin anak saya nanti lahir perempuan, baca surat Maryam. Oh, pengen anak saya nanti lahir laki-laki, baca surat Yusuf. Paling itu. Tapi harus kita yakini semua itu adalah kekuasaan Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Kalau sekedar kita merekayasa, mereka-reka, mengira-ngira, silakan. Oh, tanggal sekian nanti bulan sekian saya mau pergi umroh, oh tanggal sekian nanti saya mau buka usaha ini, usaha itu, silakan. Itu rencana. Tetapi Allah juga berencana. Dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita berencana, tapi Allah juga berencana. Dan sebaik-baik rencana itu adalah rencana Allah. Maka kita ketika berencana itu kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rencana kami ini, niat baik kami ini Engkau ridhoi, sesuai juga dengan rencanamu, sesuai juga dengan kehendak-Mu, sehingga berjalan dengan lancar. Itu yang kita. Dan jangan sekali-kali, kata Rasulullah, kamu datang ke tukang nujum, kamu datang ke tukang ramal, kemudian menanyakan bagaimana nasib saya nanti tahun 2023 atau bulan depan dan seterusnya. Itu hanya sekadar rekayasa. Coba nanti Bapak Ibu kalau datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas melarang. Man jaa muta'arrifan wa yatakallam wa yatasaddaq summa yu'minuhu la yuqbalu sholatahu arba'ina yauman wa lailatan. Hadis sahih Muslim. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang datang kepada tukang nujum, tukang ramal, pakai kartu, pakai ini dan sebagainya, itu kan cuma trik-trikan. Lalu dia percaya apa yang disampaikan oleh peramal itu, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan, ditolak. Kalau sholat kita ditolak, berarti ibadah-ibadah kita yang lain juga ditolak. Itu baru satu kali datang, Bu, Pak. Kalau tiap minggu kita datang, dia akan berlaku surut terus belakang. 40 hari ini, nanti datang lagi minggu depan, 40 hari lagi berikutnya, jadi 80 hari terus. Apa nggak habis pahalanya? Sudahlah, nasib kita tetap sengsara, nasib kita nggak berubah, pahala kita habis, dosa yang kita terima. Ini bahayanya syirik. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, kamu tidak tahu di bumi mana, kapan, dan dengan cara bagaimana kamu meninggal. Itu urusan Allah.
Kita berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma tahtimna bi husnil khotimah wa la taftinna bi su'il khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua meninggal dengan husnul khotimah, dengan cara yang baik, di tempat yang baik, disolatkan oleh keluarga, diantar sampai ke tempat yang kita tuju. Itu rencana kita, itu niat baik kita. Tapi kalau Allah berkehendak lain, nggak bisa kita tolong. Yang sering saya sampaikan saudara-saudara kita yang kecelakaan pesawat, jangankan jenazahnya, bangkai pesawat aja sampai sekarang nggak tahu di mana. Bapak dan ibu mau berencana beli kapling kuburan di San Diego Hell sana, di tempat-tempat misalnya ada yang ini dikelola oleh Muhammadiyah, silakan. Tapi kembali, itu semua adalah urusan Allah. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, itu sering kita ucapkan semoga husnul khotimah. Ada sebagian orang, wah kan Ustaz, dia kan udah lama meninggal. Iya, tapi kan tadinya hidup. Ketika beralih menjadi jenazah, mudah-mudahan itu menjadi husnul khotimah. Dan kita tambahkan, kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan kewajiban kita selaku umat Islam ini untuk saling mendoakan. Tuh yang jadi 5 ini Bapak dan Ibu, hati-hati, jangan kita sampai terjebak, terutama di pawang hujan ini yang sering betul. Di mana-mana, oh ada pawang hujan. Kalau kita datang manggil dia, kemudian ditegur oleh orang lain, bahwa saya kan cuma manggil, yang ngerjain dia. Ya tapi kan sama aja. Satu, saya ulangi lagi Pak, Ibu, soal hari kiamat. Kedua, Allah menurunkan hujan. Ketiga, apa yang ada di rahim ibu soal wanita itu adalah kehendak Allah. Mau laki, mau perempuan, cacat, sempurna, itu urusan Allah. Yang keempat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Jangankan besok, 2-3 jam ke depan aja kita nggak tahu. Apakah kita sampai ke rumah ini? Wallahu a'lam. Apalagi saya, maaf tadi agak telat dari Jawa Barat, macet semua, Masya Allah. Dari Jawa Barat ke Bekasi gitu. Yang kelima, ini tadi, wa mataqi nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan dengan cara bagaimana kita meninggal. Terakhir, sebagai pesan moral, bahwa kita semua tentu berharap ingin ketemu dengan Allah. Maka di ujung surat Al-Kahfi itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan nanti masuk ke dalam surganya, maka ada 2 syarat. Satu, kita selalu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan sholat, puasa dan seterusnya. Walaupun ada anjing menggonggong, tapi lah jalan terus. Ada urusan apa dibilang di Al-Quran nggak ada perintah sholat. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong, ya kan? Karena berbicara masalah akidah, masalah keyakinan dan agama itu sangat sensitif. Lebih baik diam daripada nanti kena gebuk, ya kan? Bukan salah orang. Mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah. Syirik kecil, syirik besar, na'udzubillah, syirik kecil pun juga begitu. Jadi kalau 2 ini kita hindari, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Yang dulu saya pernah sampaikan tapi waktu Jumat waktu itu, bahwa kalau kita masuk istana, tentu semua kita senang masuk istana. Tapi akan lebih lengkap kesempurnaan dan kebahagiaan kita itu kalau kita ketemu bahkan sampai ngobrol dengan pemilik istana itu. Oh, itu udah luar biasa. Kita masuk istana Jogja, kita masuk istana Presiden, kita masuk istana Bogor dan sebagainya, kemudian ketemu dengan pemilik istana itu. Oh,
Jadi syaratnya cuma dua, wal ya'mal amalan sholihah, mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua jauhi syirik. Lebih syirik besar, syirik kecil pun jangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan di sini kita bersama-sama, nanti di surga Allah pun kita bersama-sama dan selalu dalam lindungan dan ridhonya. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekeliruan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamu